Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mencoba melacak asal-usul diorama arsip modern. Itu seperti apa? Sebelum ke sana, kita coba melihat dulu istilah diorama. Ini sebenarnya memiliki sejarah yang cukup panjang dan beragam, ya, yang erat kaitannya dengan perkembangan museum, terutama di Amerika Utara dan di Eropa. Nah, konsep diorama sendiri itu yang kita kenal sekarang ini berasal dari museum, ya, seperti museum sejarah alam dan budaya, dan biasanya menampilkan latar belakang yang dilukis, kemudian tanaman 3 dimensi, dan latar depan dengan model manusia atau hewan. Ini asal mula konsep diorama itu. Nah, kemudian sejak akhir abad ke-19, diorama semakin populer di museum di hampir seluruh dunia. Nah, dalam perkembangannya, pada akhir abad ke-20 ini, diorama semakin populer juga di lembaga kearsipan. Yang kemudian di diorama yang ada di lembaga kearsipan itu dikenal dengan istilah diorama arsip itu. Nah, sebelum melacak asal-usul diorama arsip modern, ya, kita coba melihat dulu cuplikan diorama arsip modern di beberapa negara. Ini saya ambilkan di beberapa negara di Amerika dan juga di Cina dan di Hong Kong, dan juga diorama di Yogyakarta. Ya, dalam konteks ini mewakili Indonesia. Nah, cuplikan diorama yang akan kita saksikan ini melibatkan banyak ahli, ya, tidak hanya sejarawan, ahli arsip, seniman, kurator, tetapi juga melibatkan ahli-ahli teknologi informasi dan komputer dengan spesialisasi masing-masing. Ya, misalnya ahli dalam bidang augmented reality, ahli dalam bidang virtual reality, dan juga ahli di web designer, ahli dalam bidang teknologi hologram, ahli dalam bidang animasi dan audiovisual, dan lain-lain. Nah, diorama modern melibatkan banyak ahli, atau dengan istilah lain interdisipliner, itu bergabung menjadi satu dan nanti akan menghasilkan sebuah diorama, termasuk diorama arsip yang sangat megah dan modern. Nah, untuk diorama arsip Jogja ini diantaranya telah mengadopsi teknologi projection based augmented reality, juga teknologi material fuzz hologram. Jadi sebuah hologram yang ditampilkan di dalam hologram asap. Nah, ini yang disebut material fuzz hologram dan lain-lain. Nah, inilah yang kemudian menjadikan diorama arsip Jogja nanti kalau sudah diresmikan itu merupakan diorama yang termegah dan modern di Indonesia dan mungkin juga di Asia Tenggara untuk lingkungan lembaga kearsipan, ya, kecuali museum itu. Nah, baik, kita lihat dulu cuplikan diorama modern sebagai berikut.
sekarang kita lacak apa asal-usul diorama itu seperti apa, ya. Oke. Nah, pertama kali kita kenal apa yang disebut panorama. Jadi pada awal abad 18 itu muncul tampilan pamer yang kemudian disebut panorama dan dikembangkan melalui ini ya, perpaduan seni dan teknologi untuk mencapai efek maksimum dari representasi ilusi pemandangan. Nah, istilah panorama sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, pan itu segalanya, dan horama itu melihat, yang berarti melihat segala sesuatu. Nah, panorama ini menggambarkan pemandangan atau objek seakurat mungkin dengan penerapan prinsip-prinsip optik seperti bidang miring, latar belakang yang dicat berbentuk melengkung, dan skala objek yang dimodifikasi untuk memperkuat ini ilusi melalui perspektif palsu dan tampilan realistis pemandangan besar dalam ruang yang kompak ini. Nah, Robert Becker dan Johann Adam Breisig ini dianggap sebagai penemu panorama. Nah, kemudian Becker melukis pemandangan Edinburgh sebagai panorama pertama di dunia pada tahun 1787. Nah, ini contoh panorama pertama kali. Nah, kemudian muncul ini neorama dan miriorama. Nah, neorama ini berupa lukisan melingkar dengan menampilkan bagian dalam sebuah bangunan, termasuk orang-orang yang berada di dalam bangunan tersebut. Nah, adapun penemu neorama ini orang Prancis, namanya Pierre Alaux, yang memamerkan interior gereja ya, St. Peter di Roma. Dan ini neorama pertama kali muncul tahun 1827. Ini. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian muncul lagi apa yang disebut miriorama. Jadi miriorama ini semacam diorama dalam bentuk stage, nah, yang terdiri dari lanskap yang kemudian dicat dengan garis cakrawala dan kemudian dipotong-potong seperti kartu remi. Nah, setiap potongan atau setiap margin itu cocok satu sama lain sehingga potongan-potongan itu bila digabungkan akan membentuk satu pemandangan atau sebuah lanskap ini. Nah, miriorama ini ditemukan pada tahun 1802 oleh Jean-Pierre Brest di Paris. Nah, kemudian dikembangkan dan diperbaiki oleh ini John Havlicraft di London. Ini nih miriorama. Nah ini contoh miriorama seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian muncul lagi istilah kosmorama. Nah, kosmorama ini disebut juga panorama ruangan. Nah, kosmorama ini adalah jenis panorama kecil ya, biasanya ukurannya kecil 6 kali 1,20 meter, dan sebagian besar ini menunjukkan pemandangan topografi di atas kertas yang dilukis dengan cat air. Nah, kosmorama ini dibangun dalam satu wadah setengah lingkaran atau dibangun dalam kotak yang dilihat melalui kacamata optik agar diperoleh kedalaman spasial. Nah, kosmorama ini menjadi semakin populer terutama pada paruh pertama abad ke-19 dan saya belum menemukan siapa penemu kosmorama ini ya. Oke. Kemudian muncul lagi yang disebut georama. Nah, georama ini konstruksi bola dunia dan berongga ya, bola dunia berongga raksasa ya, dan di dalamnya ada benua, lautan, sungai, gunung dan lain-lain yang ditampilkan di permukaannya sehingga sehingga umum publik dapat keliling di dalam bola dunia itu. Nah, georama pertama kali ini diperkenalkan oleh Delanger pada tahun 1826 di Paris. Nah, karya diorama yang populer pada masa itu disebut Wills Great Globe. Ini dipamerkan selama 10 tahun dari tahun 1851 hingga 1862. Nah, bangunan Wills Great Globe ini terdiri dari bola berongga besar dengan diameter sekitar 12,2 meter dan di dalamnya disediakan 4 galeri yang bertumpuk untuk para pengunjung. Nah, di bagian dalamnya ini permukaan bumi terbentuk sesuai dengan skala super elevasi 3 kali lipat. Nah, gambarnya seperti ini untuk gambar
diorama itu. Kemudian muncul lagi apa yang disebut pleorama. Nah, pleorama ini semacam panorama berbentuk panjang dan double ya, panorama yang berbentuk panjang tetapi double yang dapat bergerak. Jadi neorama 1 dan neorama 2 itu digerakkan sehingga memberikan kesan bergerak. Nah, penemunya adalah arsitek Carl Ferdinand Lachan dan seniman August Koppig ini. Nah, dia membuka pameran pertama di Breslau di Polandia pada tahun 1831. Nah, di dalam pameran itu penonton duduk di atas perahu yang mengapung di genangan air, jadi di genangan air buatan, dan di kiri kanan itu dipajang panorama panjang yang bergerak. Jadi saat lewat itu meninggalkan kesan ilusi seperti perjalanan perahu di Teluk Napoli di Italia. Ini yang disebut pleorama pertama kali ini ya. Karena biaya produksi untuk pleorama ini besar dan juga melibatkan banyak teknisi, dan pleorama ini tidak berkembang. Tuh. Ini kira-kira gambarnya seperti ini, pleorama itu. Nah, kemudian sekarang masuk ke diorama. Nah, diorama atau sering disebut pameran 3 dimensi ini seringkali dalam skala mini, jadi kecil ya. Pertama kali apa yang kita kenal sekarang itu dulu bentuknya kecil dan sering ditempatkan di bilik dan dilihat melalui lubang. Jadi diorama pertama kali itu berada di satu ruangan tapi penontonnya melihatnya dari satu lubang. Nah, biasanya diorama ini terdiri dari kain punggung datar atau melengkung ya, di mana lukisan atau foto pemandangan itu dipasang. Nah, benda datar atau padat itu ditempatkan di depan kain ya, di bagian belakang, dan juga diberi kain kasa transparan berwarna atau tirai plastik. Ini digunakan untuk meningkatkan efek 3 dimensi itu. Nah, penemu diorama ini adalah Louis Jacques Mandre de Gour, seorang pelukis pemandangan dari Prancis, dan juga dengan rekannya yaitu Charles Marie Bolton. Nah, kedua penemu ini pada tahun 1822 membuka pameran di Paris yang diberi nama diorama itu ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, kata diorama ini dapat kita merujuk pada kanvas lukis panjang yang menggambarkan pemandangan atau lanskap. Nah, kanvas semacam itu kadang-kadang disebut panorama gulung, baik digulung secara horizontal maupun vertikal yang digunakan untuk menggambarkan gerakan melalui ruang itu. Nah, kemudian pada abad 19 diorama ini juga dipakai untuk di bidang pendidikan ya, biasanya untuk membuka kuliah ya, misalnya tentang perjalanan atau peristiwa dan seterusnya, untuk menciptakan ilusi gerak sebagai pengiring drama juga digunakan diorama. Nah, penggambaran seniman Amerika John Bernhardt tentang perjalanan di sepanjang sungai Mississippi yang panjangnya hampir 370 meter ini merupakan diorama yang populer pada masa itu. Nah, ini gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian setelah itu baru berkembang, nah seperti tadi di bagian awal yang sudah saya jelaskan itu ya. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.